Hello, what's up, gengs? Eh, Kembali lagi di channel Signal Analisa. Oke, hari ini kita akan ngebahas supply and demand ya. Ini eh, part pertama. Karena untuk belajar smart money konsep, kalian juga harus pelajarin supply and demand ya. Oke, supply and demand ini sudah banyak yang kenal ya sebenarnya ya. Banyak yang kenal, sudah ada banyak di Google. Tinggal kalian cari di Google supply and demand, itu sudah ibaratnya sudah mengakui ya teknik ini ya. Teknik ini sudah banyak yang mengakui bahwa teknik ini memiliki probabilitas yang sangat bagus ya. Artinya bisa membuat akun kalian nge-grow ya. Dan supply and demand ini kita akan bahas lagi ya, karena smart money konsep ini bagian supply and demand ini juga termasuk ya. Karena semua market itu bergerak adanya permintaan dan penawaran ya, karena kunci utama harga bergerak itu adalah supply and demand ya. Nggak ada yang bisa bergerak ngerakin harga kalau nggak supply and demand nih ya. Kalau misalnya bandar masuk, berarti kan demandnya banyak ya. Walaupun bandar sekelas bandar masuk, berarti kan demand yang masuk ya. Demand yang masuk, demand yang masuk, otomatis permintaannya kan banyak, akan membuat harga naik gitu. Dan sama juga kalau bandar ngejual barang yang sangat banyak, otomatis kan supply-nya kan banyak gitu, sehingga membuat harga jatuh gitu. Sama juga retail, kalau digabungin banyak yang eh, beli ya, banyak yang beli membuat permintaannya banyak ya, sehingga harga bisa naik. Dan kebalikannya juga supply ya, supply itu ini penawaran ya, permintaan dan penawaran ya. Supply and demand kalian udah paham pasti. Jadinya supply and demand itu kunci utama dari sebuah pergerakan harga. Oke, langsung kita uh, belajar pola supply and demand itu apa aja. Ada dua aja sih yang kita bahas ya, dua aja ya. Dua ini bisa dipecah lagi jadi dua ya. Ya. Oke, yang pertama adalah rally ya, base rally. Oke, ini pola yang sangat umum kita jumpai dari semua kalangan trader ya, semua kita paham. Ini sudah ibaratnya sudah mengakui ya. Kalau kalau begini rally base rally ya, counternya jelas, drop is drop ya. Begitu. Ini warna saya buat warna merah ya. Oke. Kedua ada rally base drop ya. Ya. Nah, counternya adalah drop base rally ya. Itu counternya. Artinya lawannya ya. Jadi cukup ini aja teman-teman. Cukup ini aja ya. Ini ada RBR ya. DBD, drop base drop, R base drop, RBD ya, DBR ya. Ini kunci utama ya. Karena oke, kita sudah paham ya. Kita harus paham tentang pola ini ya, di luar kepala ya. Nah, sekarang kita lanjut materi dari base rally ya. Oke, rally base rally kita hapus dulu ini ya. Rally base rally ini sebenarnya polanya simple ya. Ketika harga sebelum ngebreak pola base ini, retail trader bisa menggunakan pola ini sebagai teknik metodenya ya.
menggunakan metode breakout itu boleh ya. Kalau kalian melihat pola seperti ini, itu kalian boleh menggunakan teknik ini dengan sekali lagi kalian harus backtest dulu ya. Ibaratnya kalian harus backtest supaya kalian mengetahui probabilitas dari trade rally base rally ini ya. Jadi apakah seperti ini kalian bisa trading? Bisa teman-teman. Jadi kalian nggak pelajarin smart money concept pun juga kalian juga bisa belajarin gini ya. Cuman RR kalian cuman sedikit ya, 1/2 ya. Sedangkan kalau smart money concept tuh keunggulannya adalah di risk and rewardnya aja ya. Jadi itu sih bedanya, pembedaannya. Cuman tekniknya ya sama-sama aja ya. Entry di base, entry di supply, semua sama. Oke. Nah, jika harga sempat ngebreak ya udah take profit ya, kalian pakai pasang buy stop atau sell stop juga kalian boleh, karena ini kalau harga sudah seperti ini ada potensi jadi rally base rally atau rally base drop ya. Jadi gitu aja, nggak ada lagi, ada 2 skenario aja, kalian pilih yang mana. Kalau dia misalnya ngebreak berarti ya ke atas, tapi kalau misalnya ngebreak ke bawah ya udah ya, berarti dia buat rally base drop ya. Cuman kalau di SMC ini adalah jebakan dari sebuah institusional ya atau bank ya. Jadi ada manipulasinya di sini teman-teman. Nah oke. Kita konsep utamanya tetap menggunakan rally base rally, namun kita olah ya. Jika harga sempat ngebuat base seperti ini ya, kita marking aja base-nya, kita tarik cara entry ya. Teknik biasa kita pakai ya, smart money concept biasanya seperti ini, dia akan marking demand-nya ya, base-nya. Kemudian kalau harga misalnya turun ya udah kita akan entry di sini dan melanjutkan ke atas, begitu. Cuman simpel begini. Tapi ini bisa pecah lagi teman-teman, karena skenario-nya banyak ya. RBR ini skenario-nya banyak ya. Bisa nanti dia akan begini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya, base, ngebuat base baru lagi, ngedrop, tapi bisa naik lagi gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada base ya. Kemudian ini base juga ya, base juga, namun dia respectnya di sini, bukan di sini, sehingga ya skenario nya ada begini ya. Ada juga skenario nya begini teman-teman, harus paham skenario teman-teman. Ngebreak lagi ya, gini ya, bisa begini teman-teman, atau begini ya, ini aja ya, bisa begini teman-teman. Dia ada base ini, kemudian sini ada supply ya, ada supply yang membuat harga langsung turun. Nah, jadi ini aja udah cukup ya, kalian paham ini aja lah. Ada begini, ada begini, ada begini ya. Jadi ini sudah termasuk membuat structure market ya. Nah, biasanya structure market yang valid itu sebenarnya tergantung kita sebagai ngelihat pola aja ya. Misalnya kalau kalian ngelihat pola seperti ini ya, artinya tren itu sedang naik ya, naik, tren uptrend ya, kayak begini dia ngebuat pullback begini. Sebenarnya kayak begini trennya aslinya, tren ini. Kalau yang ini trennya seperti ini, dia break ya, break lagi ya, turun, break lagi. Nah begini, jadi seperti ini teman-teman. Nah ada juga yang seperti ini trennya, dia
buat pullback, kemudian buat pullback lagi, break, turun. Nah, ada juga seperti ini. Jadi polanya ini cuman begini-begini aja sih. Kalau kalian lihat tren semua market ya. Ini yang bullish ya. Ini yang bullish ya. Cukup begini aja, nggak ada lagi ya teman-teman. Nah, cukup polanya cuman V aja ya, N atau begini ya. Ini kunci utama ya kalau kita gabung kayak Avicii ya teman-teman. Nah ya, terus memang ini polanya yang paling sering keluar ya, pola Avicii kayak gini ya teman-teman, karena bentuk pullback pun itu sudah valid struktur ya, tapi internal structure ya teman-teman, bukan external structure ya. Tapi karena kumpulan dari internal structure itu membuat jadi external structure. Jadi kita harus juga paham penyebab structure itu terbentuk tuh karena ini gitu loh, supply and demand ini ya, rally base rally ini ya. Nah oke, kita langsung aja ke chart apa gimana teman-teman, kita langsung aja ke chart ya. Oke, kita ke chart ya. Ini chart H4 ya. Ya, kita fokus rally base rally aja ya. Kita fokus rally base rally. Pokoknya kalian cari rally base rally itu aja, nggak ada lagi. Contoh saya fokusnya di sini ya. Contoh di sini ya. Oke, di sini. Ini kan kalian tahu ini adalah pullback teman-teman. Pullback. Nah, market sudah buat pullback, artinya ini adalah akan menjadi base, calon base. Tapi kalau udah valid itu dia sudah ngebreak high ini ya. Nah ini baru valid. Nah kalau udah seperti ini baru kita fokus marking base ini ya, base ini kita buat base ini di marking ya. Jadi kita hanya asumsi bahwa skenario nya akan begini, gitu aja. Nah kita coba lihat ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah dia sudah kena ya, sempat naik ya, sempat naik terus turun lagi, naik lagi, udah ngebreak lagi, ngebreak struktur internal hack ini, udah. Jadi kita tahu kalau tren ini seperti ini. Nah dia ngebuat base baru lagi nih, gitu teman-teman. Base nya di mana kita ambil? Kalau kita ambil di sini aja dulu ya, utama yang simple ya, yang kalian bisa pahami ya. Dia break ya, kita fokus, kita beli di sini, area sini ya. Kita cek. Ini gampang banget bang kamu ngomong karena sudah market sudah terjadi. Iya sudah terjadi, justru kita backtest, kita mengulangi kenapa harga itu bisa bergerak gitu teman-teman. Nah dia turun lagi, nah dia turun terus naik lagi, udah begitu ya pergerakannya. Nah ini buat baru nih, yang ngebuat baru lagi. Nah. Oke, ini market sudah di break ya, marketnya sudah di break ya. Arti polanya ini sempat membuat outside bar ya, jadi polanya ini sempat ini jadi supply ya, ini jadi supply ya, terus dia mantul naik lagi, mantul lagi. Nah berarti ini pola yang ini teman-teman. Aduh mana dia? Oke, ini berarti dia punya pola yang ini, pola satu yang tadi yang pertama, ini pola yang kedua, pola yang ketiga. Berarti ini pola yang ketiga yang di sini
tadi. Terus pola keempat, yang pola kedua ini kan, tapi ini sudah dimitigasi kak. Kita cek lagi. Oh, nggak mau dia. Berarti pola yang ketiga ya, reaksinya. Jadi ini trennya drop, base, drop ya. Nah terus lihat mana lagi pullbacknya. Ini kan, ini pullbacknya dia kan, dari sini sampai sini kan. Oke, cek lagi. Drop, base, drop. Oke. Nah, ini udah sempat sentuh nih. Terus dia turun lagi. Nah, ini sudah sempat sentuh. Nah, ini lagi buat drop, base, drop. Nah, dia sempat nyentuh sekarang. Dan lihat. Ini trennya baru buat pullback. Ya. Nah. Gitu aja market bergeraknya teman-teman. Nah, ini base-nya. Jadi harga tuh mantul ya, mantul begini ya teman-teman, begini. Terus ini sebenarnya gini teman-teman. Kita ulangi ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, gini-gini terus. Oh. Nah, ini sebenarnya begini teman-teman. Dia turun dulu ya. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya. Jadi polanya kayak gini. Ya. Yang hitam ini dia ambil. Nah, kayak gini dia. Jadi ini sudah mulai trennya udah turun gitu ya. Terus turun, kita nggak tahu nih, ngikutin aja order flow namanya, trennya. Nah, sampai ketika kalau harga ngebreak supply ini ya, artinya tren sudah balik menjadi bullish gitu loh teman-teman. Oh, sekarang Euro Japan turun ya, trennya turun. Berarti gimana ya teman-teman, menurut kalian? Apakah dia akan naik lagi? Ya, ya pastinya dia akan naik mencari supply-nya. Nah, dia akan mencari supply-nya. Namun kalian lihat dulu, mengapa harga ini kok bisa naik? Pasti sebelah kirinya ada demand. Ya, kita bisa pakai ini aja, kita tarik. Nah, ini ada base ya. Nah, ini base, ini yang membuat harga naik. Tuh, ini yang membuat harga naik teman-teman. Dari sini sampai sini. Tuh, ini membuat harga naik, kemudian dia turun. Ini juga kita cek lagi sebelah ini, kenapa dia naik? Kita cek. Nah, ini ada base ya, ada base dari sini ya. Cara bacanya dari mana? Dari sini sampai mana? Sampai ini ngebreak ini ya. Nah, ini dia tuh base. Oke, ini juga cek ada base nggak? Oh, ada yang tadi itu ini. Nah, ini walaupun harga sempat nyentuh tapi masih bisa berlaku ya base-nya. Nah, itu membuat harga mantul. Dan ini kalau kita geser, ini juga harga bisa membuat harga mantul nanti ke depannya. Seandainya. Nah, kita lihat cek sini. Ini ada base besar, ini ada base kecil. Nah, ini potensi banget harga akan membuat pullback. Udah, dia akan turun sampai sini. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Dia potensi banget membuat base ya. Dia sempat turun sini, dia mantul. Kalau dijebol,
ke atas, ya udah tren sudah berubah. Awalnya bearish menjadi bullish. Nah, di sini dia makan mantul ya. Kemudian sini ada base lagi mantul, sini ada base lagi mantul, dan seterusnya. Jadi harga itu bergerak karena ada supply and demand ya. Tuh konsepnya. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan pola ini supaya kita bisa jadi trade minimal SL-nya kecil. Ini kan besar. Ini kan sangat besar. Ini kan trade. Kalau kita trade ini kan besar banget ini. Ya. Kalau kita lihat nih trennya nih sebenarnya cantik banget itu. Tahu lah arah trennya. Nah, sekarang cara kita untuk manfaatkan pola ini gimana gitu. Lahirlah SMC ya. Lahirlah liquidity, lahirlah SMC ya. Banyak banget ya. Memang. Cuman kita konsep utamanya dulu ya, karena biar kalian paham. Oke, ini sudah kita bahas rally base rally dan drop base drop ya. Kita udah bahas ya. Jadi rally base rally sama drop base drop tuh sama ya caranya. Cuman bedanya di rally base drop ya. Drop base rally itu adalah harga reversal ya. Kalian harus paham harga reversal. Jadi ini potensi banget harganya akan reversal di sini ya. Dia akan berubah ya. Ini sempat drop base rally. Potensi banget. Jadi itu aja pembahasan saya hari ini. Nanti kita akan lanjut part yang kedua tentang inefisiensi ya, atau imbalance ya. Karena ini ada imbalance ya, membuat harga itu bergerak sangat tajam ya, sangat volatil. Itu imbalance ini indikator kita sebagai trading kita ya, biar kita paham ya. Ini kuncinya ya di sini ya. Nanti kalau sudah paham di sini baru kita belajar structure market ya. Oke, itu aja. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat malam.